Epi? Selamat siang Pak Epes. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Epi? Baik Pak, sehat. Puji Tuhan sehat semuanya Bu Epi ya. Jadi seperti yang kita pernah diskusikan sebelumnya Bu Epi, di mana saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu. Nah, jadi yang kita pernah bicarakan salah satu supervisi. Tapi sebelum kita melakukan supervisi akademik di dalam kelas, terlebih dahulu kita membicarakan kira-kira seperti apa sih sebenarnya ya yang mau kita lakukan itu, yang mau melakukan di dalam kelas. Dimana kan salah satunya yang mau kita lihat sebenarnya di sini adalah tujuan pembelajaran kita, salah satunya adalah membuat proses pembelajaran yang berdampak kepada murid. Kira seperti itu ya, yang berdampak kepada murid. Jadi kalau bisa saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira nanti topik yang mau Ibu ajarkan nanti di kelas yang mau akan kita supervisi, kira-kira topiknya untuk materi apa? Untuk materi struktural atom Pak itu dengan membuat model-model atom. Oke, berarti nanti kita mengenai struktur atom dengan membuat model-model atom seperti itu Bu ya. Jadi dengan adanya materi ini Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan kira-kira di kelas itu kira-kira bagaimana Bu terhadap itu? Iya, dari pembelajaran itu nanti Pak diharapkan siswa akan mampu menganalisis berbagai model-model atom. Model-model atom seperti itu Bu ya. Jadi dari yang mau Ibu strategi terapkan di dalam kelas itu, kira-kira model pembelajaran yang nanti Ibu terapkan kira-kira dalam kelas itu kira-kira model pembelajaran apa? Model pembelajarannya itu project ya Pak, karena ya? mereka langsung membuat model-model atom dari bahan-bahan yang mereka boleh sediakan. Oke, berarti project based learning ya. Ya berarti di situ salah satunya pengembangan yang Ibu aktifkan nanti di situ, harapan Ibu terhadap siswa kira-kira seperti apa? Ya, harapan saya memang kenapa saya ambil model itu supaya nanti semua siswa terlibat aktif. Jadi yang biasa misalnya hanya sebagian yang aktif, jadi nanti diharapkan semua siswa terlibat aktif. Berarti partisipasi murid di dalam kelas Bu ya. Iya, Bu ya. Dari yang Ibu harapkan kira-kira strategi yang Ibu persiapkan nanti di dalam kelas yang ketika mengajar yang Ibu persiapkan kira-kira seperti apa? Yang saya persiapkan nanti yang pertama itu ada LKPD ya. Di LKPD itu nanti akan memandu mereka bagaimana cara membuat model-model atom. Kemudian Bu, Ibu apakah menggunakan PPT atau bagaimana Bu? Ada PowerPoint-nya atau komputer dan fokusnya Ibu gunakan kan Bu? Ya. Ada. Berarti menggunakan media pembelajaran berupa PPT, menggunakan Infocus seperti itu ya? Iya Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira nanti dari yang proses pembelajaran ini yang kita harapkan, yang Ibu harapkan saya bantu itu di kompetensi mana Bu? Apakah di kompetensi pedagogi kah, kompetensi profesional kah, atau kompetensi sosial kah Bu? Yang mau saya Ibu, yang kira-kira yang Ibu harapkan yang mau saya bantu, kira-kira di kompetensi mana Bu? Saya berharap Bapak membantu saya di pedagogik ya Pak. Iya. Karena memang ini model pembelajaran ini masih baru saya terapkan di pelajaran ini. Berarti masih baru Bu ya. Berarti nanti ada pedagogik, berarti ada pedagogik nanti Ibu terapkan nanti di dalam proses pembelajaran Ibu harapkan supaya tercapai tujuan pembelajaran itu. Iya, seperti itu Bu ya. Kemudian Bu, dengan adanya itu kalau saya tanya Bu, kira-kira nanti Ibu kalau ada dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira Ibu sekarang berada di posisi angka berapa? Posisi angka 8 Pak, dari rentang 1 sampai 10 bisa lah 8 bisa 8 ya, berarti nanti kita tinggal menyempurnakannya Bu ya. Iya Pak. Oke, jadi kan Bu, kita rencanakan kan sekarang kan hari Kamis Bu, sekarang hari Kamis Bu, tanggal 24 Februari, berarti lusa besok hari Jumat 25 Februari kita akan melaksanakan untuk supervisi di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah selesai pembelajaran itu Bu, bisa nanti langsung kita lakukan untuk besok, bisa kita lakukan langsung observasi pasca observasi Bu ya. Boleh Pak. Oke, Bu. Terima kasih Bu Epi. Sampai jumpa besok di pertemuan kita. Saya sudah sangat antusias untuk melakukan pembelajaran ini. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pagi Bu. Baiklah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Iya. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai kita sidang, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, silakan coba lihat dulu kiri kanan, jangan sampai ada sampah lagi. Ya, untuk memberi semangat dulu kita di pagi hari ini, coba diputarkan dulu lagu Mas SMK ya. Sedang bisa SMK
silahkan buka bukunya mengenai model-model atau waktu literasi selesai. Jadi pagi hari ini seperti yang kita bicarakan, yang sudah kita pelajari minggu yang lewat, ya kan? Kita hari ini akan membuat model atau, ya kan? Jadi setelah selesai nanti pembelajaran ini, siswa kami diharapkan mampu menganalisis kelebihan dan kelemahan model-model atom, mulai dari Bohr, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Ya. Setelah kalian mampu menganalisisnya, kalian juga mampu membuat model-model atom tersebut. Ya. Jadi yang menjadi materi kita hari ini tetap perkembangan model-model atom, di mana kita membuat model-model atom tersebut dari bahan-bahan yang telah kalian sediakan. Ya. Oke, jadi saat ini silakan setiap kelompok bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan atur posisinya supaya kelompoknya bisa bekerja sama. Posisinya diatur. Sudah siap? Oke. Kalian sudah menyiapkan bahan dan alat-alat yang dibutuhkan, kan? Sudah. Sekarang coba semua taruh ini. Suaranya dijaga.
Oke, kerjasama ya.
Silakan kerjasama, jangan biarkan hanya 2-3 orang yang bekerja ya. Masih bisa satu ini lagi? Bisa. Lagi. Oke, silakan kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Inilah model atom Rutherford, di mana Rutherford menyatakan ada inti atom, ruang kosong atau hampa, dan elektron yang mengelilingi inti. Kelebihan model atom Rutherford membuktikan adanya inti atom berkekuatan positif dan elektron mengelilingi inti atom di mana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Kelemahan atom Rutherford tidak dapat dijelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Pas? Pas. Oke. Tadi yang Ibu lihat kerjasamanya bagus ya? Iya, kerjasamanya bagus, hasilnya juga ini bagus, presentasinya juga bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Siapa? Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Guru. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang model atom Niels-Bohr. Inilah model atom Niels-Bohr yang kami buat, di mana atom terdiri dari inti atom dan elektron mengelilingi inti atom pada tingkatan energi atau unit atom. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, model atomnya silahkan dibuat dulu di tiap meja ya. Oke, sekarang untuk pelajaran berikutnya, karena partikel-partikel atom ada 3, proton, elektron, dan neutron. Di pertemuan berikutnya khusus nanti mempelajari konfigurasi elektron ya. Oke, sekarang sampai di sini pembelajaran kita. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, siapa dulu yang menutupnya dalam doa? Selesai. Iya. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Siap, Bu. Oke, kembali lagi kita bertemu hari ini. Iya Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Jadi kan kita tadi telah melakukan supervisi di dalam kelas Bu. Jadi kita tadi sudah proses seperti apa, sebenarnya PPP dan pelaksanaan yang telah dilaksanakan tadi. Yang ingin saya kan Bu, kira-kira bagaimana catatan Ibu atau refleksi yang dapatkan setelah melakukan pembelajaran itu di dalam kelas? Apakah sudah tercapai? Bagaimanakah penggunaan prasarananya? Atau bagaimanakah tanggapan anak didik dalam proses pembelajaran ini? Apakah itu lihat menikmati atau bagaimana? Nah, jadi kira-kira apakah Ibu bisa berbagi kepada saya kira-kira yang Ibu rasakan hari ini setelah melakukan proses pembelajaran? Iya Pak, dari pembelajaran yang terlaksana tadi Pak,
memang semua berjalan lancar dan hasilnya juga menurut saya sangat bagus. Karena memang dari pembelajaran itu ketika mereka terlibat aktif dalam pembelajaran, membuat model-model atomnya, sehingga mereka semuanya berpartisipasi. Jadi mereka semua terlibat aktif. Jadi kalau menurut saya dari pembelajaran tadi, kompetensi yang harus dicapai ya tercapai Pak. Dan sarana prasarana seperti Infocus tadi juga berjalan lancar. Terima kasih, memang listriknya juga tadi hidup ya Pak ya. Jadi Infocus bisa saya gunakan, PPT yang sudah saya siapkan bisa juga tadi saya paparkan dengan bagus. Jadi dari tadi merasakan pembelajaran yang tercapai, performa yang merasakan hari ini lumayan bagus ketika mengajar di kelas 10 TPH 2 Bu ya. Iya Pak. Jadi kira-kira ada nggak catatan khusus tentang proses pembelajaran hari ini? Catatan khususnya Pak, ini model pembelajaran yang saya gunakan tadi itu karena memang saya lihat dia berhasil, berarti itu cocok dan pas untuk dilanjutkan kembali. Jadi ini kan sudah selesai Bu tentang struktur atom. Iya. Berarti Ibu nanti akan melangkah ke rencana tindak lanjut Ibu di dalam mengembangkan proses pembelajaran kimia. Iya, Khususnya kelas 1 ini kira-kira apa? Harapkan dari tindak lanjut Ibu perasaan dari pelajaran. Yang saya harapkan dari model pembelajaran ini memang yang pertama itu yang tadi siswanya terlibat aktif dulu. Lalu kemudian pasti ketika mereka terlibat aktif, pasti nanti Pak siswa-siswa itu akan mendapat nilai akademik yang bagus. Jadi bisa saya sendiri untuk masih berarti saya katakan di sini rencana tindak lanjut seperti model ini bisa kita laksanakan. Iya. Pertama dari bidang kimia yang tadi ada sedikit peningkatan yang terlihat, Iya. siswa aktif, dan harapan itu di model pembelajaran yang lain pun nanti bisa juga diterapkan untuk meningkatkan nilai akademik. Bisa. Sampai adanya nilai tercapai ini sungguh sangat luar biasa hari ini tuh mulai saya lihat nah dalam proses pembelajarannya pemetaan anak-anak. Jadi yang aktif tadi banyak siswa bukan hanya sebagai mantra, walaupun tadi kita ke profil bahasa teknik ya. Jadi mudah-mudahan tetap sukses. Terima kasih Bu. Iya, selamat siang Pak.